Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya, teman-teman. Dan untuk pembacaan di malam ini adalah dia pun sepi tanpa fisikmu. Dia pun sepi tanpa fisikmu. Dalam arti fisik adalah sesuatu yang bisa dipegang ya, bukan cuma halu-halu kangen. Dia yang benar-benar sepi tanpa fisikmu datang ada gitu. Kita akan lihat ya teman-teman, bagaimana dengan ciri-ciri orangnya dulu. Kalian relax aja, nggak usah mikirin satu nama pun, nggak perlu. Kita akan lihat di sini. Seseorang yang sepi tanpa kehadiran fisikmu. Oke. Aku bisa bilang ketika keluar kartu Clover, hubungan kalian itu kayak singkat, short term, ya. Orang yang kamu kenal dengan short term, mungkin nggak sampai setahun. Mungkin kamu udah kenal dia lama, tapi sekalinya berhubungan itu cuma sebentar. Deketnya cuma sebentar. Karena sebentar di sini, ya namanya belum cukup untuk bicara ya, belum puas gitu. Nah, aku melihat begini, kenapa hubungannya itu terjadi mungkin banyak penundaan ya, gagal karena penundaan, atau kalian tiba-tiba deket terus tiba-tiba juga udah hilang gitu aja, nggak ada kabar lagi. Nah di sini aku bisa melihat energinya sekarang dia tuh sedang bebas, dalam arti mungkin dia lagi single ya, sendiri, bebas pokoknya. Kalau dulu mungkin dia nggak bisa sama kamu, tapi sekarang ini ada kebebasan gitu ya. Dia siap untuk melangkah. Dia kalau suka sama kamu itu nggak pakai butuh waktu lama, teman-teman. Maksudnya kalau dia suka sama kamu itu ibaratnya langsung suka aja gitu. Mungkin pada pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga, kita nggak tahu ya. Tapi di sini dia tuh ada kayak komitmen gitu loh. Kedepannya dia tuh pengen ada komitmen, menemukan namanya cinta sejati ya. Di sini kalau aku lihat dia tuh udah mulai berpikir serius sekarang. Nggak mau main-main lagi. Dulu dia sempat mungkin menunggu kamu, tapi sepertinya ya terhambat. Mungkin dia suka sama kamu tapi terhambat. Nah, dan rasa itu ketika dia mulai sapa kamu, kala itu pertama kali dia sapa kamu dan deket, itu tuh seakan-akan kayak menjawab rasa penasarannya dia. Akhirnya bisa ngomong nih setelah sekian lama ya. Dia adalah seorang pria yang sebenarnya secara itu spontan untuk mendekati kamu. Orangnya dewasa, teman-teman. Pemikirannya dewasa. Kemudian aku ngelihatnya tertutup ya. Dia kalau setia itu tertutup. Dan di sini aku bisa melihat dia pengen ngobrol lebih banyak sama kamu. Aku bisa melihat di sini. Nih, kita punya angka-angka nih di sini ya. Boleh kamu ambil. Mungkin ada angka dia dari nomor telepon, ada angka 5, 28, 20, 17 ya. Elemen-elemen telepon ya, 18, 19, 30. Elemen nomor rumah juga boleh 8, 2, 17, 5, 28, 20. Atau tanggal lahir. Tanggal lahirnya bisa tanggal 18, 19, 30, 8, 2, 17, 5, 28 sama 20 ya. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk perasaan dia sama kamu. Tuh. Wow. Teman-teman, perasaan dia di sini tuh bolak-balik aja.
bukan maju mundur, tapi bolak-balik nih. Ke kamu-kamu aja belum move on, malah pengen ketemuan sama kamu, pengen kasih kamu kabar. Dia pokoknya ngabarin kamu. Ada nggak di sini yang masih mungkin dulu kalian sempat deket, terus jadinya kayak agak jauh, dan sekarang ini dia lebih gencar lagi untuk ngedeketin kamu. Itu orangnya, teman-teman ya. Ini ya, tanggal lahirnya ada tanggal 18, 19, 30, 8, 2, 17, 5, 28, 20. Ini mungkin nomor rumah ya. Tanggal 1 mungkin ya. 34, 35 itu mungkin bisa aja nomor telepon. Pokoknya antara tanggal lahir, nomor rumah, nomor telepon. Kalian lihat aja ada 34, 35, 1 ya. Oke. Dulu cinta kalian itu hampir berhasil, tetapi kayak kalian punya cinta yang berbunga-bunga, tetapi kayak terpaksa harus dientaskan gitu. Sesuatu yang diselesaikan secara tiba-tiba aja. Betul ya? Kalau betul silakan komen. Akibatnya temptation ini. Oke. Hubungan rahasia. Ayo, siapa yang ketahuan hubungan rahasia, teman-teman? Ketahuan sama pasangan sahnya, hubungan rahasia, hubungan apa? Tapi sekarang ini dia masih getol ngejar kamu. Ada indikasi hubungan rahasia walaupun nggak semua ya. Atau orang yang memang suka sama kamu sejak lama, ya baru getol gitu. Dia kayak masih tarik ulur, tadinya nggak yakin, mungkin dia ada masalah, makanya di sini dia nggak hubungin kamu gitu. Dan sekarang ini masuk ke dalam tema gini, temanya adalah dia pun sepi tanpa kehadiran dirimu. Ini aku coba beresin dulu ya teman-teman, supaya nggak nggak berantakan. Dia pun sepi tanpa dirimu. Dia pun sepi tanpa dirimu. Queen of Cups. Tanpa dirimu, fisik kamu, dia merasakan namanya energi yang drain ya. Dia tuh merasa kayak masih bisa feel kamu. Dia yakin kamu tuh masih ada perasaan sama dia, dan cinta kalian itu masih bisa kayak diperjuangkan gitu loh. Karena di sini memang betul cinta kalian tuh sangat kompleks, sangat sulit ya. Kalian tuh punya mau tuh sendiri-sendiri, dan itu tuh yang dia kayaknya pengen mengupayakan. Ya, dia pengen lebih ngerti kamu lagi di sini. Tuh, ya. Banyak sekali ego, banyak sekali yang aku bilang itu walaupun kalian sudah sering ngobrol, tetapi kayak suka selisih paham sih, itu wajar. Tapi di sini tuh kayak ada kayak ada pembatas. Aku nggak tahu kenapa. Ada yang ditahan, entah dari kamu atau dia nih energinya. Dia punya ambisi tapi ditahan. Karena mungkin kondisinya dia ini sedang berkembang, sedang pengen maju. Bisa jadi ya, atau mungkin ada pilihan lain belum tentu dengan orang lain, tapi lebih kepada dia ekspansi kemana dulu, dia fokusnya kemana dulu, terbagi dari pekerjaan. Nah, aku lihat di sini dia kayak ini, ada yang tiap hari ini masih chatting teman-teman, tiap hari itu pasti ngabarin. Dia sangat happy untuk bisa ngobrol sama kamu lebih dalam. Ini ada obrolan rutin, aku lihat ada yang suka kalian obrolin nih, walaupun dikit-dikit ya, tapi berjalan gitu. Aku ngeliat di sini masih ada yang berjalan, walaupun kalian punya kisah yang tadinya buruk, kisah yang tidak berhasil, tapi di sini ada sebagian, nggak semuanya, yang masih komunikasi dan masih berjalan dengan baik, gitu ya. Wow, ini very complicated sih sebenarnya. Ada yang kondisinya masih dengan pasangan pribadinya ya, pasangan sahnya. Ada juga yang memang hubungan cinta segitiga, tapi ya belum ketahuan, ada yang udah ketahuan.
Terus ada juga yang ya mungkin udah sendiri tapi mungkin belum resmi, atau iya masalah-masalah itulah. Atau ada yang mulai baru fokus bekerja, banyak bekerja. Kalau yang single-single ya, itu fokusnya bekerja, atau ada pilihan lain, mungkin masih ada pilihan cewek lain, cowok lain gitu, belum mau buru-buru. Nah, di situ gitu. Jadi complicated, ada pilihan ya, ada sesuatu yang masih mendistraksi dan belum yakin, tapi komunikasi kalian intens. Kalau aku bilang komunikasi kalian itu bisa bilang kayak soulmate, karena di sini ada balance ya, ada balance, ada saling nyambung. Kalau aku bisa bilang sih sementara ini, kalau ada yang belum jadian pasti soulmate gitu loh, karena kalian suka ngobrol, suka apa, ngobrol macem-macem lah, ngalor ngidul ya. Terus kita lihat lagi di sini, kenapa dia merasa sepi tanpa kehadiranmu. Mungkin ini jatuh-jatuhnya kayak nggak bicara ya, bukan nggak bicara sih, maksudnya nggak bicara secara langsung, tapi lewat chatting gitu. Dia merasa di sini ya memang lagi apatis ya, lagi belum berani ketemu gitu sebetulnya. Masih ada penghalang. Dia ngerasa kayak belum bisa dipertemukan. Karena juga lagi menenangkan diri nih posisinya, entah kamu, entah dia, terkait dengan perasaan kecewa. Ada sesuatu yang harus disembuhkan dulu gitu ya. Dan di sini dari transportasi nih teman-teman yang jadi penghalang ya. Yang jadi penghalang itu ada transportasi, kemudian kecewa karena mungkin jarak juga jauh. Terus di sini ada yang belum siap untuk ketemu gitu. Ini mungkin dari kamu, dia mungkin dari dia juga, mungkin aja dari kamu juga bisa gitu ya. Jadi kayak energinya tuh kayak ngomong di chatting gitu, kayak sama temen virtual gitu, padahal menginginkan banget dan kangen banget, pengen ketemu langsung, ngobrol depan mata gitu ya. Ini hambatannya nih teman-teman, transportasi ya, transportasi, travel, atau ada jarak jauh. Terus ada yang masih belum siap ketemu karena ingin healing dulu. Ya mungkin aja kan hubungan cinta segitiga kan ada yang ketahuan. Healing dulu, nggak bisa ketemu dulu gitu ya. Nah, ini ada kartu Six of Pentacles. Sebenarnya kalian tuh energinya, kalau yang aku baca ya, sama-sama nggak mau saling membuat hati sakit gitu. Tidak mau terlalu banyak berharap dan tidak mau juga terlalu banyak basa-basi. Keinginan untuk ketemu tuh ada, cuman ya masih kayak ditahan, masih kayak jadi janji. Nah, itu kapan? Ya ini belum tahu gitu loh. Tapi bisa nggak ketemu? Bisa, cuman masih belum tahu, masih belum jelas ya, terkait dengan 3 hal tadi. Mungkin ada yang nggak punya kendaraan, terus bisa aja nggak punya kendaraan, terus jaraknya terlalu jauh ya. Nah di sini itu akan menjadi jelas apabila ada sebuah keberuntungan. Mungkin tiba-tiba dia dapat jackpot, dapat motor atau apa, atau keuangannya membaik, itu baru bisa ketemu teman-teman. Tuh ya, kalian bisa ketemu kalau misalnya memang sudah terpenuhi itu jarak, perasaan, macam-macam di sini. Terutama mungkin ada yang nggak punya kendaraan dan rumahnya jauh, mau kemana-mana susah, sejam 2 jam mungkin gitu. Jadi belum bisa ketemu sama kamu. Jakarta Bogor gitu, kapan ketemunya? Ya, hari Minggu pun juga susah, udah capek duluan. Nah, di sini aku sih lebih melihat ya, kayak komunikasi kalian itu banyak dilakukan, stabilnya itu ya mungkin dari rumah masing-masing, atau lebih banyak chatting, lebih banyak ngobrol ya, atau di grup nih teman-teman, di grup, ngomongnya di grup, jadi belum ketemu yang langsung gimana gitu ya, dari komunitas. Tapi berjalan sih, cuman kan kayak nggak enak ya kalau nggak ketemu terus gitu. Kita cuman apa namanya,
halu-halu dari chatting gitu kan gak enak juga. Kadang-kadang kan chatting dengan bicara itu pasti berbeda teman-teman, vibes-nya tuh beda banget ya. Jangan kamu samain. Oke, sekarang aku ingin membacakan mengenai perasaan dia yang sepi tanpa fisikmu. Dia yang sepi tanpa fisikmu. Oke, kita bicara mengenai masalah waktu aja. Dia pun juga takut, ada kekhawatiran di sini. Nggak punya waktu gitu, waktunya nggak cukup. Ya aku nggak tahu ya, tapi dia tuh kayak sebetulnya ada perasaan kayak kapan ya aku bisa ketemu. Masa selamanya nggak ketemu sih? Masa selamanya kita cuma chatting sih gitu. Ya, jadi jangan lama-lama nih kalau mau ketemu sama dia, karena dia pun di sini pengen punya sesuatu yang real depan mata. I'm afraid it's too late to take action. Aku takut aksiku itu sudah telat. Mau ketemu kamu sudah telat. Dan aku tuh harus move on. Dia takut kayak gitu. Takut nggak keburu gitu loh. Nah, di sini ada I wish I could right my wrongs. Dia bilang kalau misalnya memang aku bisa membenarkan segala sesuatunya yang salah, aku akan benerin. Mungkin ada kesalahan-kesalahan di masa lalu yang ingin dia benahi. Itu ya. Mungkin banyak janji mau ketemu sama kamu dan lain-lain. Sebetulnya masih banyak rahasia-rahasia yang aku pengen ngomong sama kamu. Cuman masih kayak belum kesampaian aja. Dan di sini kalian punya status mungkin keuangan ya. Kamu mungkin keuangannya bagus, cuman ya kamu menunggu dia untuk datang. Sementara dia juga masih belum bisa apa ya, untuk uang aja pas-pasan gitu. Apalagi untuk jarak kamu jauh. Kendaraan pun mungkin harus nyewa dulu, nyewa mobil, nyewa apa ya kan? Itu agak sulit sih. Karena di sini ada perbedaan dari money. Ya. Di sini ada kepercayaan ya teman-teman, ini nggak usah kamu anggap ya ini mengenai agama atau apa, enggak. Tapi di sini lebih ke dia lebih susah untuk melupakan masa lalu. Jadi ada case di mana di sini dia masih belum bisa move on ya dari pasangannya. Ya itulah yang menghambat dia untuk ketemu kamu secara fisik juga. Nah teman-teman, dulu ada gak sih kesalahan dia yang membuat kamu merasa kayak ikut keseret gitu karena kebohongan dia? Mungkin dia ngakunya di sini dia masih single, nggak tanya sudah menikah, terus ketahuan, terus kamu terseret. Itu salah satunya ya. Di sini ada yang dia mau minta maaf karena dia sudah berkomitmen gitu. Hal yang ingin dikatakan, dia mau minta maaf sama kamu. Kenapa dia pengen banget ketemu kamu dan rasanya sepi tanpa dirimu. Jadi udah pernah menikah nih. Pada dahulu dia pernah mencoba mendekatimu, tetapi kamu mungkin memilih yang lain ya. Dan sekarang ini harapannya kalian bisa ketemu, bisa memperbaiki semua dari masalah-masalah yang sudah ada gitu teman-teman. Ya kamu harus tunggu dulu untuk niatan dia. Pertemuan ini tuh pasti insya Allah akan terjadi, tapi ya memang harus menunggu karena ada hambatan-hambatan yang tadi aku bilang, transportasi, kemudian satunya lagi nggak berani ketemu kamu, mungkin pernah punya salah sama kamu, pengen move on, pengen apa, ya terus masih ada yang berkomitmen di sini, dulu pernah melibatkan kamu dari jadi cinta segitiga, mungkin kita nggak pernah tahu, tapi yang pasti di sini dia mau ketemu kamu karena apa? Karena punya rasa bersalah, pengen menjalin namanya komunikasi yang baik lagi. Ya, dan di sini aku juga bisa melihat dia ada niatan yang baik kok sebetulnya dengan bertemu dengan kamu. Ya, sekarang kita akan buka siapa-siapa aja yang mau ketemu sama kamu. Dia merasa sepi dan ingin bertemu sama kamu, ya.
Bertemu itu dalam arti secara fisik loh teman-teman. Ini inisialnya. Ya mungkin pernah melibatkan kamu dalam kisah cinta segitiga. CLWST, P K X V Z, aduh, M H F A Q D ya. Dan di sini kita punya Y satu lagi. So teman-teman, ini adalah pembacaan untuk malam ini. Ini adalah inisial orang yang mau ketemu sama kamu. Kemudian ada juga di sini tadi yang angka-angka, itu bisa jadi tanggal lahir, huruf atau apapun. Jadi kalau misalnya ada angka, ada inisial, maka pembacaannya 80%. Kalau salah satu aja gimana Kak? Sama-sama aja 80%. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali berarti 60%. Ambil yang baik-baik aja dari bacaan ini dan buang yang buruk. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akhiri dulu untuk videonya. See you, bye-bye.